Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih terus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita masih bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana omongan-omongan kaum munafik. Omong-omongan, komentar-komentar dari orang-orang munafik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini bersumber dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Ia berkata, "Lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina." Ketika ayat sedekah itu turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kita untuk memperoleh upah dari hasil mengangkat itu untuk disedekahkan. Jadi semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang anjuran sedekah, mereka langsung bekerja. Mereka memanggul barang-barang menjadi kuli panggul, mengangkat barang-barang di atas punggung-punggung mereka agar mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya. Saking semangatnya, saking kepinginnya mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Maka datanglah seorang sahabat yang bersedekah bi syai'in katsir, dalam jumlah yang banyak, dengan sedekah yang sangat banyak. Faqalu, maka orang-orang munafik pun berkomentar, mura'in. Orang-orang ini adalah orang yang berlaku riya, orang-orang yang hanya pamer saja dengan sedekahnya, hanya ingin memperlihatkan amalannya, hanya ingin menunjukkan bahwa dia bersedekah yang banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar orang munafik. Wa jaa'a rajulun akhar. Kemudian datanglah sahabat yang lain yang bekerja tadi, mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung mereka agar mereka mendapatkan upah dan bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatasaddaqa bi sa'in. Kemudian mereka bersedekah dengan satu sa', 2,5 kilo atau hampir 3 kilo kurma, 4 mud kurma. Dia bersedekah semampunya. Hanya 2,5 kilo kurma dia sedekahkan. Faqalu, maka orang-orang munafik pun tetap berkomentar, innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedekah kalau cuma satu sa' ini. Fanazalat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Surat At-Taubah ayat 79. Allah mengatakan orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih kelak di akhirat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan satu kebaikan, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada yang komentar. Pasti akan ada manusia yang ngomong-ngomong masalah kita, berkomentar tentang apa yang kita lakukan, berkomentar tentang ibadah yang kita lakukan.
pasti sudah akan ada orang-orang yang pandai berkomentar tentang pekerjaan orang lain, tentang ibadah-ibadah orang lain. Maka bersabar terhadap celaan mereka, bersabar dengan komentar atas komentar-komentar mereka. Ketika kita hadir di kajian-kajian di masjid ini, kemudian ada yang berkomentar, ngapain kajian? Ngapain belajar itu, belajar ini? Dan seterusnya. Kita nggak perlu menanggapi komentar mereka. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin hadir di masjid ini, melaksanakan sholat jamaah 5 waktu di masjid ini. Kemudian ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang berkomentar, ngapain kamu sholat di masjid terus? Dikatakan sok alim, dikatakan sok ustadz, sok kiai, dan seterusnya. Maka kita nggak perlu mendengarkan komentar mereka. Kita tidak akan bisa selamat dari komentar-komentar manusia. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam perkataan yang sudah masyhur, beliau mengatakan rahimahullah, man yadhunnu annahu yaslamu min kalamin nasi fahuwa majnun. Siapa yang menyangka, siapa yang berharap bahwa dia akan selamat dari omongan orang lain, maka dia orang gila. Mustahil orang bisa selamat dari komentar orang lain, tidak bisa. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menyangka bahwa dia selamat dari kalamin nas fahuwa majnun, maka dia gila, enggak bisa. Fannasu qalu indallahi thalithu thalatha. Allah saja mereka katakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Trinitas. Allah saja mereka komentari punya anak dan yang lainnya. Wa qalu an habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahirun wa majnun. Kata Imam Syafi'i. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka katakan tukang sihir. Mereka katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyihir, wa majnun, dan orang gila. Fama dhannuka biman dunahuma. Apalagi kamu yang jauh di bawah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari komentar manusia. Bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari komentar manusia. Fakalamun nas mathalus sukhur imma an tahmilaha an dhahrika fayankasir. Kata Imam Syafi'i, omongan orang itu seperti batu gunung. Kalau engkau pikul, maka pundakmu akan hancur. Fayankasir, maka pundakmu akan hancur. Au tabni biha burjan tahta aqdamika fata'alau wa tantasir. Tapi kalau engkau jadikan batu tersebut, kau letakkan di bawah telapak kakimu, maka engkau akan tinggi dan menang. Fala taj'al hammaka ma yaqulun nasi anka. Jangan jadikan rasa cemasmu, khawatirmu hanya memikirkan omongan orang tentang dirimu. Waj'al kulla hammika ma yarahu rabbun nasi minka. Tapi jadikan semua rasa cemasmu, rasa khawatirmu memikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap dirimu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Imam Syafi'i ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa Allah dan Nabi tidak selamat dari komentar manusia, apalagi kita yang jauh di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baik akan dikomentari orang-orang yang buruk, kita buruk akan dikomentari oleh orang-orang yang baik. Maka kita bisa pilih. Kita bisa pilih. Maka fokus bersabar terhadap kebaikan, kepada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Fokus terhadap amalan-amalan yang bermanfaat terhadap kehidupan kita. Fokuslah beramal untuk kehidupan akhirat kita. Fokuslah terhadap penilaian Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah terhadap pandangan Allah kepada kita semua. Dan sekali lagi bersabarlah atas komentar-komentar manusia. Karena sekali lagi kata Imam Syafi'i, mustahil kita selamat dari komentar manusia. Kita lakukan apapun, kerjakan apapun, kebaikan apapun, pasti akan ada yang komentar tentang apa yang telah kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.